Shalom adik-adik semua, senang sekali minggu hari ini bersama Lause Susan ketemu dengan semua adik-adik ya. Nah adik-adik bagaimana kabarnya setelah hampir 4 bulan kita di rumah? Tentunya tetap bersuka cita ya, karena kita semua dalam keadaan sehat dan terus mendoakan bangsa dan negara kita. Dan juga tentunya adik-adik di minggu hari ini kita akan belajar firman Tuhan, berdoa, dan juga puji-pujian. Nah, sudah pada mandi belum? Siapkan diri kalian, mandi, pakai baju yang rapi, dan duduk dengan manis ya, mengikuti ibadah sekolah minggu. Salamnya dulu dong, Kids for Jesus. Iya, baik. Kita akan dengarkan dulu satu pujian, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami pada hari Minggu ini boleh mengikuti ibadah melalui ibadah online. Kami bersyukur dan terima kasih ibadah sekolah minggu terus berlangsung dan Tuhan mau kami terus bertumbuh, rohani kami disegarkan dan kami makin baik dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya, berkati Lause dan juga berkati kami yang mendengarkannya. Jadikan kami juga Tuhan bersuka cita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu serta berdoa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan dengarkan satu pujian. Teman-teman kita ini semuanya dalam satu paduan suara. Teman-teman akan nyanyi dari GRII ya, paduan suara anak. Pujiannya ada medley. Medley itu sambung menyambung. Judulnya Ketuk, lalu Ikut Tuhanku, dan juga Cintailah Tuhan. Nah, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Yuk. Ma
Adik-adik, teman-teman, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dan setelah itu kita akan dengarkan satu pujian persiapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami boleh memuji-muji Tuhan, biar kami boleh belajar mencintai Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu mengajar, mendidik kami di dalam kebenaran. Tuhan, tolong kami, bantu kami, Roh Kudus, menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami juga boleh rindu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui Laus Sesusan, berkatilah dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pujian berikut ini mengantar kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak firman Tuhan dan melakukannya. Ku ingin dengar cerita, biarlah Tuhan yang menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan firman Tuhan dengan baik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Teman-teman, sekarang nih kita mau belajar firman Tuhan setelah berdoa tadi. Sekarang teman-teman ada di ruangan mana nih waktu mengikuti ibadah online? Ada yang di ruang tamu mungkin, bahkan ada yang di kamar tidur masih ya, di sofa ya, bahkan mungkin masih di meja makan dekat dapur. Nah, ternyata rumah kita kan ada ruangan-ruangannya ya, pasti ya. Misalnya di sini ada ruang tidur, ada ruang dapur untuk masak, kemudian ada apa lagi? Mungkin ada ruang tamu, ruang tengah atau ruang keluarga, dan juga ada teras ya. Teras tuh halaman, di halaman mungkin ada kebun, ada bunga, ada pohon-pohonan. Itu bagian-bagian dari rumah. Ya, coba kita lihat tayangan video berikut ini, bagaimana sebuah rumah dibagi-bagi ruangannya.
Tadi bagus sekali ya, kita melihat bagaimana sebuah rumah dengan ada ruangan-ruangan di dalamnya. Begitu juga dengan kemah suci, di mana pada zaman Israel waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh siapa yang tahu? Musa. Nah, pada waktu di padang gurun mereka lalu mendirikan kemah atas perintah Tuhan. Nah, kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan kemah suci berikut dengan ruangan-ruangan di dalamnya. Nah, teman-teman, setelah Lause jelaskan tadi, nah inilah gambaran jelas dari kemah suci. Berikut ini ya, kalian lihat dengan baik-baik. Teman-teman, pada akhirnya semua telah siap. Kemah suci telah siap. Allah senang sekali karena umatnya membangun kemah suci dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi kan ada ukurannya berapa, lebar, panjang, tinggi, tirainya bagaimana,
kemahnya dari bulu kambing, ya kan? Semua diikuti persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Allah sekarang bertemu dengan umatnya. Allah bertemu dengan umatnya, kemudian tetapi mereka tidak bisa langsung, karena yang bisa masuk ruang maha suci itu adalah seorang imam, atau sekarang hanya hamba Tuhan gitu ya, atau pendeta. Nah, jadi sekarang mereka walaupun sudah ada kemah suci, Allah berdiam di situ karena tabut perjanjian itu kan lambang kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan bisa bertemu dengan umatnya. Namun ternyata bangsa Israel masih melakukan dosa. Ya, mereka masih melakukan dosa, lalu mereka harus menghapus dosanya, harus mohon Tuhan ampuni. Caranya bagaimana ya pada masa itu, pada zaman bangsa Israel? Bagaimana caranya bangsa Israel? Dia mau datang berdosa dan minta ampun kepada Tuhan. Kan mereka itu tidak bisa langsung, dan terus mereka harus pakai apa dong caranya? Yaitu mereka harus membawa domba, ya. Domba itu dibawa, kemudian imam menerimanya, kemudian domba itu ditaruh di atas meja atau mezbah. Lalu setelah itu, teman-teman, si orang yang berdosa itu menyembah dan dia menaruh tangannya di atas domba itu, seolah-olah berkata, domba kecil, kamu yang gantiin aku ya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi kamu sekarang yang gantiin. Nah, aku tidak bisa datang kepada Tuhan sampai hingga dosa-dosaku diampuni. Nah, setelah itu imam yang boleh melakukannya ya. Lalu dia menyembelih domba itu, ada darahnya kan, darahnya itu lalu dipercikkan, terus dibakar. Nah, itu bukan hanya dilakukan satu kali teman-teman, tapi dilakukan berkali-kali. Jadi setiap ada yang berdosa, mereka bawa domba, mereka bawa korban, sehingga dibawa untuk ditaruh di meja, di mezbah, dan didoakan oleh imam, lalu dosanya diampuni. Seperti itu zaman bangsa Israel. Teman-teman, seru sekali ya, tadi ada anak domba yang dikorbankan, sehingga saat itu juga setelah didoakan, dosanya orang bangsa Israel itu diampuni. Terus bagaimana ya dengan kita? Kita ini orang berdosa, apakah kita perlu bawa domba lagi? Bagaimana, ayo? Ada yang bisa jawab? Kita bawa domba lagi kah? Atau binatang? Bisa kambing ya. Dan kalau yang misalnya tidak punya banyak uang, pakai burung gitu. Nah, apakah masih seperti itu? Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Alkitab mengatakan, ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita orang berdosa bisa diampuni melalui anak domba. Anak dombanya sama ya, tapi ini anak domba yang merupakan gambaran dari anak Allah. Anak domba yang merupakan gambaran dari anak Allah, yang suatu hari datang ke dalam dunia menjadi korban sejati bagi kita, mati di atas kayu salib, padahal dia tidak berdosa. Dia mati menggantikan kita, bangkit bagi kita. Jadi dia disalib, mati menggantikan kita, yaitu yang Yesus itu digambarkan sebagai anak domba Allah. Gantikan hukuman atas kita, dan hanya satu kali saja, tidak perlu berkali-kali. Luar biasa.
kasih-Nya Tuhan kepada kita orang yang berdosa. Teman-teman, Yesus yang sebagai anak domba Allah digambarkan sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, menjadi pendamai. Ya, dia menjadi pendamai apa Lause? Pendamai yang didamaikan nih, tadinya kita menjadi musuh kan karena kita berdosa kepada Tuhan. Allah adalah suci, Allah Maha Kudus. Kita orang yang berdosa, kita berseteru, kita berselisih, kita bermusuhan lah, katakan seperti itu. Nah, Yesus itu yang mendamaikan. Dia Raja Damai, dia yang menjadi pendamai antara kita dan Tuhan Allah. Berarti Yesus ini adalah jalan satu-satunya. Benar gak adik-adik? Amin. Percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya, sehingga orang kalau mau diampuni dosanya, yang mau diselamatkan, harus datang kepada Allah, tapi melalui Yesus Kristus. Harus percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru engkau akan selamat. Hanya satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain ya. Hanya satu-satunya jalan. The only one. Jadi, dia, kalau kamu mau percaya dan diselamatkan, kamu harus datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena dialah satu-satunya jalan. Kalau kamu percaya dan menerima atau menjalani jalan yang lain di luar jalan Tuhan, kamu tidak akan selamat. Nah, langsung bacakan ya ayat firman Tuhannya dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sudah jelas ya teman-teman. Seorang pun kalau mau datang kepada Bapa tidak melalui Yesus, tidak akan diselamatkan. Tetapi bukan kamu yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Kamu dipanggil, lalu kamu dipertobatkan, disadarkan akan dosa-dosamu. Roh Kudus menolong kamu dan kamu mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, satu-satunya jalan, datang kepada Yesus, terimalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu dan kau akan selamat. Nah, teman-teman, ayat hafalan minggu ini apa ya? Ayat hafalannya adalah Yohanes 14 ayat 6 tadi. Ya, dibaca ya di rumah. Yaitu Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran." Lalu apa lagi? "Dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, hafalkan ya bersama dengan orang tua atau yang mendampingimu, atau kamu bisa sendiri karena kamu sudah besar. Nah, teman-teman, ada aktivitas ya yang teman-teman bisa kerjakan di rumah. Lalu setelah selesai difoto, dikasih ke lause-lausenya ya, yaitu ada 2 gambar tentang kemah suci. Lause akan tayangkan berikut ini. Nah, ini dia ya. Cari 5 perbedaan. Kelihatannya mirip, selintas kelihatannya sama, tapi sebenarnya ada 5 perbedaan. Baik ya, Lause tunggu tugas-tugasnya. Nah, kembali teman-teman, setelah selesai kita mau menutupnya dan kita belajar hari ini bahwa melalui kemah suci kita belajar di mana minggu hari ini. Yang pertama, bahwa kemah suci adalah lambang kehadiran Allah dan di mana Allah bisa bertemu dengan umatnya dan Allah menerima pengampunan dosa. Dosamu diampuni pada waktu itu dengan bangsa Israel, yaitu melalui pengorbanan anak domba, ya, disembelih, dipercikan darahnya. Tetapi yang bisa masuk ke ruang maha suci atau maha kudus hanyalah seorang imam. Yang kedua, kita belajar
Nah, dari ruangan-ruangan itu menunjukkan bahwa ada ya keterbatasan seperti itu ya, teman-teman. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kita kan orang berdosa nih. Kita belajar hari ini bahwa Tuhan melalui Yesus Kristus, Dia digambarkan sebagai anak domba Allah, sehingga cukup kita percaya, kita bertobat, mohon Tuhan ampuni, lalu percaya menerima Kristus Tuhan satu-satunya jalan keselamatan, dan kau akan diselamatkan. Dan tidak seperti imam tadi, kalian bisa bertemu dengan Tuhan setiap waktu, dimanapun, kapanpun, berdoa, ya, bicara sama Tuhan, itu bisa. Yang ketiga, kita bersuka cita bahwa kita sudah diselamatkan. Maka kamu harusnya setelah bertobat dan diselamatkan, kamu memberitakan Injil keselamatan bagi mereka yang belum selamat, belum terima Tuhan Yesus. Beritakan Injil yang Yesus yang mati di kayu salib, maka teman-temanmu tuh bisa diselamatkan. Roh Kudus menolong mereka dan mereka bisa terima Tuhan Yesus. Baik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu Kid for Jesus pada minggu hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah Tuhan saat ini, teman-teman yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi-Mu, terimalah Tuhan saat ini. Roh Kudus menolong, Roh Kudus berbicara di dalam hati-Mu. Aku mau Tuhan, saya mau Tuhan, menerima Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Tidak ada yang lain, hanya satu jalan, yaitu Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, aku mau terima Engkau, biarlah Kau selamatkan aku, dan biarlah hidupku boleh memuliakan Tuhan, boleh bercerita tentang kasih Tuhan, dan orang lain juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, karena aku bisa bersama-sama dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan hidupku menuju hidup yang kekal di surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita mempunyai kesempatan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita. Tentunya teman-teman bisa mentransfer melalui orang tua di rekening BCA yang tertera di layar ini. Kemudian juga adik-adik atau teman-teman bisa kumpulkan setiap minggu di dalam amplop. Mungkin setelah 4 minggu kalian bisa antar ke gereja, atau bisa dikumpulkan sampai waktunya kita bisa bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu di gereja. Kamu bawa amplopnya ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus saja, Dialah kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus saja, Dia kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya akan memperoleh kehidupan kekal.